Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita bisa bertatap muka, bertemu walaupun tidak secara fisik. Kita bertemu di media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah, berkah dan manfaat. Kita mengangkat tema tentang menyegarkan iman. Iman itu artinya kita percaya. Punya iman, punya kepercayaan. Dalam Islam ada rukun iman yang 6 itu. Nah, orang kalau udah imannya itu kuat, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan menjadi serba mudah. Hidupnya menjadi serba mudah. Contoh, saya punya sahabat. Misal ya, saya punya sahabat yang kaya raya, super power, dan menguasai banyak bidang, serta punya kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang banyak. Ketika saya percaya teman saya itu akan menolong saya, percaya teman saya itu akan membantu saya, percaya teman saya itu akan hadir untuk saya, maka saya menjalani hidup ini ketika nggak punya uang nyantai. Mau saya punya teman yang kaya raya, ketika saya mengalami kesulitan saya pun nyantai. Saya punya teman yang dia itu punya kekuasaan yang super power, saya merasa nyantai karena saya percaya teman saya akan menolong saya, percaya teman saya baik sama saya, percaya teman saya akan hadir untuk saya. Maka jadinya nyantai dan tenang. Itu baru percaya kepada teman, percaya kepada seseorang, punya dampak yang seperti itu kepada hati, kepada diri kita. Padahal tidak ada seorang makhluk pun yang bisa dipercaya pada hakikatnya. Karena makhluk itu lemah, manusia apalagi lemah dan mudah bosan, dan jiwanya suka berbolak-balik berganti-ganti. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ciptaan, yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha berkuasa, dan maha-maha yang lain? Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin sepenuh hati Allah selalu hadir. Gak pernah Allah tidak hadir. Allah selalu bisa, mustahil Allah gak bisa. Allah selalu kuasa dan maha kuasa, mustahil Allah itu lemah. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan, mustahil Allah itu miskin. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu menyayangi kita hamba-hambanya. Kalau percaya seperti itu, maka menjalani hidup itu mudah. Mudahnya bagaimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi itminan, tenang. Gak ada gejolak, gak ada resah, gak ada gelisah, yang ada tenang dan tenang dan tenang. Kenapa? Karena ingat punya Allah yang maha kuat, ingat punya Allah yang maha bisa, ingat punya Allah yang maha mengayakan, ingat punya Allah yang maha mencukupi, ingat punya Allah yang maha menemani, ingat punya Allah yang maha segala-galanya. Maka tenang. Nah, sekarang timbul permasalahan. Kenapa ini? Hidup jadi sering resah, hidup menjadi sering gelisah, hidup menjadi tidak tenang. Apakah gak punya iman? Jawabannya punya. Apakah gak percaya pada Allah Ta'ala? Jawabannya percaya. Lantas kenapa ada kegelisahan, ada ketidaktenangan, ada kebingungan? Jawabannya adalah sederhana. Kadar percayanya ini tipis. Kalau bahasa mudahnya, al-iman yazid wa yanqus.
Iman itu pasang, naik, kuat, dan surut, turun, melemah. Pada titik iman itu lemah, maka menjadi muncul bisikan keraguan, ya, menjadi lebih percaya pada yang tampak, percaya pada tabungan, percaya kepada usaha. Maka ketika tabungannya tipis, usahanya itu juga kecil, ya, kemampuannya itu lemah, maka hidupnya pun dalam resah dan gelisah. Karena percayanya sama Allah tipis, yang besar percayanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu solusi dalam kehidupannya adalah bagaimana caranya menjadikan iman itu naik setinggi-tingginya dan konstan istiqomah dalam ketinggiannya, dan menjadikan iman itu kokoh, kuat, dan besar. Jawabannya mudah, jawabannya sederhana. Al-iman yazid bita'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu akan tambah dengan ketaatan, dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan. Karena itu tinggal kita tingkatkan takwa kita, maka iman kita dengan sendirinya akan naik. Nah, lantas bagaimana cara meningkatkan ketakwaan, cara menyegarkan iman biar imannya itu segar? Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya iman itu seperti sebatang pohon. Ini tongkat saya ini anggap pohon, batang pohon. Nah, batang pohon ini kalau kering, ya, kalau kering maka dia akan roboh. Batang pohon ini kalau kering dia akan roboh, ya, akan roboh. Tapi kalau batang pohon ini segar, dia akan kuat dan akan bercabang. Akan bercabang. Kemudian daunnya pun akan bermunculan, ya, akan tumbuh daunnya. Kemudian akan rindang, menaungi. Dilihat enak, ya, kemudian duduk di bawahnya enak, bersandar pun di pohon ini nyaman, ya. Dan dia punya fungsi yang banyak, bisa menjadikan sebagai filter, ya, sebagai filter, sebagai paru-paru, ya, sebagai paru-paru lingkungan. Karena apa? Karena kokoh, segar, daunnya banyak, rindang, ya, dan dia hidup, ya, hidup. Itulah iman. Kalau iman ini segar, iman ini kokoh, maka dilihat orangnya juga enak. Kitanya dilihat enak. Kalau imannya kuat, imannya kokoh, imannya segar, maka dia akan menjadi paru-paru. Paru-paru yang akan mensterilkan sekitarnya. Maka orang yang dekat dengan orang yang imannya kuat, ragunya pun akan terkikis. Tiba-tiba kok jadi yakinnya kuat, ya. Dekat sama orang tersebut, semangatnya tinggi, ya. Kenapa? Karena difilter. Ini pohon yang rindang tadi mampu menfilter kotorannya, menyaring, bahkan membersihkannya. Seorang mukmin yang imannya kuat, maka yang di sekitarnya pun akan menjadi tenang. Di sekitarnya pun menjadi bersemangat. Sampai sedemikian hebat pengaruhnya. Lantas gimana nih cara menyuburkan, menyegarkannya? Jawabannya sederhana. Kalau tanaman itu ya disirami, ya, tanaman itu kemudian diberi pupuk, maka iman kita harus disirami, iman kita harus diberi pupuk. Nah, terus bagaimana tanamannya? Disiraminya dengan apa? Jawabannya disirami, diberi pupuk dengan yang namanya ketaatan, dan ketaatan itu diantaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang ini kita aneh. Kita pengen imannya kuat, tapi kita nyebut kalimat la ilaha illallah sehari cuma sedikit. Gak disirami dengan la ilaha illallah, bagaimana bisa kuat nih imannya? Karena sumbernya iman adalah kalimat tauhid. Itu sumber utamanya iman. Pangkal utamanya iman di situ. Bedanya antara mukmin sama kafir adalah punya kalimat tauhid atau tidak. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hati itu akan berkarat. Dan yang menyebabkan hati itu menjadi mengkilap adalah kalau disolawatin. Ya, sholawat itu menjadikan hati mengkilap. Jadi menyala, bersinar hatinya, disolawatin. Maka kalau pengen hatinya itu bersinar, kemudian hatinya itu kokoh, yaitu
perbanyak sholawat dan perbanyak mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kemudian disolawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Solawat ya, dan kalimat tahlil tadi akan menjadi pupuk sekaligus siraman yang mengokohkan iman. Kemudian zikir-zikir yang lain, mengusir hama. Ini tanaman ini kalau nggak dijaga, hamanya akan datang juga habis. Dan hamanya untuk tanaman iman adalah dosa. Dan untuk mengusir dosa itu diantara dengan banyak istighfar. Ya, dengan banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dengan kesungguhan minta ampun sama Allah SWT. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar sebanyak mungkin. Ini kalau kita lakukan istighfarnya jalan, sholawatnya jalan, kalimat tahlilnya jalan, maka hati kita akan segar. Hatinya segar. Kalau udah hatinya segar, otomatis di situ akan muncul semangat untuk memperbanyak sholat, semangat untuk memperbanyak qiraatul Quran, semangat untuk meninggalkan yang haram, semangat untuk banyak bersedekah, semangat untuk banyak mencari ilmu, semangat untuk banyak berbuat kebaikan akan muncul. Kalau dari sumbernya sudah dibuat segar. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu banyak ulama menyusun rangkaian-rangkaian zikir sebagai formula kesehatan hati, ya, formula kesehatan jiwa. Kalau dalam dunia para habaib, maka di situ kita banyak mendengar istilah rotib. Ada rotibul haddad, ada rotibul attas. Rotib yang dibaca di waktu malam, selepas matahari tenggelam. Bisa dibaca habis maghrib, bisa dibaca habis isya. Ya, entah di antara maghrib dan isya atau ba'dal isya, boleh membacanya. Sudah dikumpulkan kumpulan-kumpulan zikir yang akan menjadi formula yang buat hati ini sehat, hati ini segar. Kemudian kita juga mengenal wirid, rangkaian-rangkaian zikir yang lebih panjang. Ya, lebih panjang, lebih banyak jumlahnya, aneka ragam isinya. Biasanya dibaca di antaranya di pagi hari seperti Wirdul Latif, kumpulan dari zikir-zikir nabawi yang dibaca di pagi hari. Kalau kita amalkan itu, Wirdul Latif dibaca, Rotibul Haddad dibaca, Rotibul Attas dibaca, tiap hari kita istiqomah, minimal kita sudah punya santapan dasar untuk kesehatan, nutrisi utama untuk kesehatan hati. Hatinya akan segar, ya, hatinya akan segar. Orang yang hatinya segar itu dilihat enak orangnya. Ya, dilihat orangnya enak karena hatinya segar. Tapi kalau hatinya layu, kita tahu pohon kering itu dilihat ya gak enak. Dilihat yang hijau asyik. Pohonnya kering ya dilihat nggak cakep. Seperti kalau mungkin Anda lagi di Jepang. Masya Allah, itu di Jepang itu ada tanaman yang berbunganya setahun sekali kalau saya nggak salah. Begitu Mas Eto ya. Sakura itu setahun sekali. Ketika kering itu ya kurang menarik. Apa ini pohon kering, nggak ada apa-apanya. Tapi begitu tiba bulannya, tiba-tiba Masya Allah muncul bunganya. Semua orang itu rasanya pengen berangkat ke Jepang hanya untuk nonton sakura itu. Dikasih fotonya, lain nih foto ini. Beda itu kalau di sana, wah nuansanya, rasanya, kena sepoi-sepoi anginnya, aromanya, lihat warnanya yang pinknya itu lain, beda. Sakuranya cakep itu, harus di sana lihatnya. Sampai seperti itu. Nah, itu baru pohon. Nah, begitulah orang soleh. Ketika jiwanya itu hidup, maka orang akan mendatanginya, akan ingin berada di dekatnya, ingin memandang wajahnya, ingin mendengar suaranya, ingin ya berada di sekitarnya. Kenapa? Merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan. Dan itu seharusnya yang menjadi tujuan kita. Kita bisa menjadi satu pohon yang rindang, yang menaungi diri kita dan orang lain. Sehingga siapapun yang berada di sekitar kita, dekat dengan kita, nyaman. Sampai dikatakan oleh orang-orang yang hidup di kota Siwun, Hadramut, Yaman, pada tahun 1333 Hijriah sebelumnya. Kurun waktu sebelum tahun 1333 Hijriah.
pada tahun 1333 Hijriah itu wafatlah seorang ulama besar bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah. Habib Ali meninggal dunia tahun 1333 Hijriah. Maka setelah tahun 1333 Hijriah, bagaimana komentar masyarakat di kota Sewon? Ya, mereka berkomentar, kami baru mengenal rasanya hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah. Kami baru merasakan hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali. Artinya saat Habib Ali masih hidup tidak merasa hidup di dunia. Kenapa begitu? Dunia itu tempatnya orang keluh kesah, dunia itu tempatnya orang susah, dunia itu tempatnya orang merasakan yang gak enak. Tetapi saat ada Habib Ali, maka mereka semua tidak merasakan yang gak enak. Yang gak enak itu diredam sehingga rasanya gak ada. Mengalami yang gak enak, tapi tidak merasakan semuanya itu. Kenapa gak merasakan? Ya tadi, karena ada kesegaran hati seorang waliullah yang bisa membius hati yang lain, sehingga semua beban itu terasa ringan, tidak ada beban dalam kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Bayangkan kalau kita bisa menjadi pribadi tersebut. Kalau nggak bisa untuk satu negara, ya satu provinsi. Nggak bisa satu provinsi, kita bisa untuk jadi satu kota madya kabupaten. Nggak bisa satu kabupaten, ya minimal kita bisa jadi satu kelurahan. Satu kelurahan nggak bisa, satu kecamatan ya. Satu kecamatan nggak bisa, satu kelurahan. Satu kelurahan nggak bisa, ya udahlah satu RW. Satu RW nggak bisa, ya udahlah satu RT. Satu RT nggak bisa, ya udahlah satu rumah. Kita bisa menjadi pribadi yang membuat orang yang tinggal dengan kita seisi rumah merasakan seperti tidak hidup di dunia. Sehingga kalau kau dari rumah heran dengar orang kok keluh kesah, mendengar orang kok cari penghidupan itu berat, mendengar orang itu menjadi hidup kok susah. Tapi ketika berada bersama kita, mereka nggak merasakan semua itu. Kenapa ya? Kami nggak merasakan yang dirasakan orang-orang itu. Jawabannya adalah, kamu hidup bersama siapa? Kamu tinggal bersama siapa? Di sekitarmu ada siapa? Nah itu pengaruhnya orang yang soleh. Ya pengaruhnya orang yang soleh. Bayangkan kalau di suatu wilayah muncul manusia yang seperti ini sebanyak mungkin, maka gejolak apapun yang terjadi akan teredam dengan kesolehannya tersebut. Dan itulah yang dibangun oleh para aulia wassolihin, yang dibangun oleh para wali. Jadi para wali itu membangun dirinya untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat, membangun dirinya untuk masyarakat, sehingga masyarakatnya dengan sendirinya akan berubah. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, yang paling penting zaman sekarang adalah bagaimana kita menyegarkan iman kita. Ya, menyegarkan iman kita dengan cara berzikir pada Allah Ta'ala, dan yang paling penting adalah duduk bersama cari ilmu semacam ini. Karena orang yang mencari ilmu itu penyegaran yang luar biasa. Ya, penyegaran yang luar biasa dengan duduk bersama mencari ilmu. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sampai-sampai mereka itu memanggil teman-teman, ta'al bina nu'min sa'ah, ta'al bina nu'min sa'ah, ayo duduk bersama kami sesaat menyegarkan iman. Ya, sesaat menyegarkan iman, duduk bersama untuk berzikir bersama, cari ilmu bersama agar iman kita semakin segar. Sahabat saja menyegarkan imannya. Sahabat itu ya, beliau menyegarkan keimanannya dengan cara mau duduk bersama temannya untuk cari ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Di samping itu berzikir, dikatakan bahwasannya kalimat la ilaha illallah jadidu imanakum, perbaurilah iman kalian, segarkanlah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, segarkan iman dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, saat ini kita tidak mau buat iman kita segar, tidak mau kita freskan. Barang yang baru itu kan menyenangkan, barang yang baru itu kan disenangi. Nah, kalau iman kita itu baru terus segar terus, dan kita akan menjadi pribadi yang tenang terus. Ya, dan menyenangkan, ya dan menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini penting, ya, penting sekali kita membiasakan diri untuk duduk berzikir bersama, cari ilmu bersama, memperkuat iman. Karena yang porosnya di situ, kuncinya di situ. Semua sumber keluh kesah, semua sumber keputusasaan, semua sumber ya ketidakenakan ini hati, hatinya ini lemah imannya, low grade. Kalau bed nanti low sinyal, wah repot. Tapi kalau udah seger hatinya ini, masya Allah, sinyalnya kenceng. Sinyalnya kenceng, nyambungnya ke Allah kuat, sehingga gak ada yang buat risau, gak ada yang buat yang gelisah. Kenapa? Karena selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala billahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah beliau jadi tenang. Karena itu jangan kaget, jangan heran kalau orang-orang dulu itu rela keluar kota sebulan sekali jauh hanya untuk
Kalau ditanya ngapain jauh-jauh mau ngecas, biar hati saya semakin kuat. Ada juga orang-orang soleh. Orang soleh itu sendiri pergi ke tempatnya orang soleh yang lain. Ketika ditanya kenapa kamu kok pergi ke sana, ke tempatnya orang itu, ya, ke tempatnya ustadz itu, habib itu, kiai itu, jawabannya adalah ya saya pengen ngecas. Orang soleh aja pergi ke tempat-tempatnya untuk ngecas. Ya untuk ngecas biar apa? Biar seger imannya. Karena itu jangan jadi manusia yang sombong, yang merasa tidak perlu menyegarkan imannya, tidak perlu cari penyegaran iman, tidak perlu duduk sama orang untuk berpikir, tidak perlu duduk sama orang untuk cari ilmu. Ya naudzubillah min dzalik. Kita sangat membutuhkan penyegaran iman. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu biasakan untuk kumpul semacam ini, walaupun lewat dunia maya begini ya. Kita kondisikan ada waktu di mana kita duduk bersama walaupun di dunia maya. Biar apa? Biar iman kita tetap tegar, kemudian tumbuh besar, kokoh, dan akan tumbuh daunnya rindang, menaungi banyak orang sehingga nikmat hidupnya. Ikhwani, coba dicek sekarang. Mari kita cek dulu ya. Cek. Semangat kita ini untuk taat kenceng atau lemah? Kalau semangatnya untuk taat kenceng, syukuri alhamdulillah. Yang kedua, kalau bisa taat senang atau biasa? Kalau bisa taat senang, syukuri alhamdulillah. Yang ketiga, kalau terjerumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, ya. Kalau sedih, punya rasa sedih, syukuri alhamdulillah. Karena gak semua orang itu bermaksiat kemudian sedih. Gak semua orang seperti itu. Orang yang ketika dia bisa taat, dia sedih. Kemudian ketika tergelincir dalam kemaksiatan, dia sedih. Anta mu'min, sabda Nabi Muhammad SAW, maka kamu adalah seorang orang yang betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bisa sholat biasa saja, bisa ngaji seperti ini biasa saja, bisa zikir biasa saja, gak ada rasa senang nikmat, gak ada senang itu gak ada, biasa saja. Terjumus maksiat biasa saja, gak ada sedih, gak ada sedih. Maka ya imannya berarti tertutup. Dan harus bisa diperbaiki. Kalau jadi diperbaiki repot. Orang beli mobil saja nomor 1 mesinnya ditanya bagus enggak? Itu mesinnya kurang bagus, dibawa ke bengkel di servis. Ini hati kita ini mesin semuanya di sini. Ini mau diservis enggak? Kalau enggak ya udah sampai kapanpun hidupnya model apapun ya ruwet terus. Terus nggak akan selesai. Nggak akan merasa menemukan ketenangan, nggak ada. Karena tenang tuh di sini bukan di sini. Ini boleh muter seperti apapun. Kalau sininya benar, ini akan tenang. Akan tenang. Apalagi yang di luar, tenang itu bukan masalah yang keluar. Di luar punya apapun dan siapapun nggak akan buat tenang. Tenang itu di sini. Kalau udah ini kontak sama Allah Ta'ala, ini bersih di hati ini. Hati ini dijaga terus, dikuatkan, dikencangkan dengan zikrullah, maka hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Yang mendapatkan ketenangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.